baik sekolah. Betul. Jadi siapa yang paling disalahkan dalam posisi ini? Ya guru. Guru yang dianggap melakukan tindak kekerasan kepada anak. Ya mungkin tidak banyak kepala sekolah yang lalu mau duduk bersama untuk memediasi sesungguhnya apa yang terjadi, karena respon yang diberikan oleh pemimpin di sekolah itu bisa jadi adalah respon yang sporadis. Wah, jangan-jangan sekolahku masuk medsos, jangan-jangan sekolahku diberitakan buruk. Itu saja yang terbersit bersama, dan ketakutan untuk dinarasikan di publik secara buruk termasuk di media sosial itu ketakutan yang mendasar, karena penghakiman oleh yang maha kuasa netizen itu kan luar biasa ya Mbak ya. Ya kita tahulah kayak gimana. Jadi itu ada banyak hal yang kemudian menjadi penyebab. Tapi menurut saya salah satu yang terpenting yang menjadi akar masalah ya gaya hidup dan pola pikir kita yang semakin materialisme, di mana kemudian penghormatan kepada orang yang berjasa, orang yang memberikan ilmu kepada anak-anak kita itu tidak dianggap sesuatu yang penting, karena dianggap wong wis tak bayar kok. Jadi ya selesai di situ transaksinya gitu. Ini kan menjadikan para guru-guru kita juga pada akhirnya sekarang banyak ya sudahlah anak sakarmu ya diumbar gitu aja. Nah ini kan pada akhirnya berdampak juga pada kualitas pendidikannya, misalnya karakter anak didiknya. Dan itu sungguh terjadi. Sudah banyak guru-guru yang bercerita ke saya secara langsung bahwa mereka sudah angkat tangan. Karena ketika mereka mau bersuara keras saja sudah ada anak-anak yang langsung memvideo. Ya itu ilmu dari mana ya anak-anak kita sudah sedemikian, mereka menjadi reporter di dalam kelasnya sendiri begitu. Dan benar-benar tekanan itu dirasakan oleh guru gitu kan. Pak, awas kita punya buktinya Bapak kalau marah. Nah, itu ada yang sampai begitu tuh ada. Atau dalam cerita-cerita yang lebih ringan misalnya ya anak-anak ketika mengabaikan pesan-pesan atau petunjuk guru, perintah-perintah guru itu merasa ada yang belani. Ya. Ada yang kemudian membolehkan itu dia lakukan. Jadi, proses mendidik anak untuk memiliki responsibility atau rasa tanggung jawab itu menjadi semakin susah diwujudkan gitu. Ketika tidak ada dukungan dan kesepahaman dari orang tua, kira-kira begitu Mbak. Oke, tapi ngomong-ngomong sebelum ngobrol lebih jauh soal kasus-kasus kriminalisasi guru, Bu Hikmah kan ini magister pendidikan. Apa pernah juga menjadi seorang guru berkecimpung di dunia pendidikan juga ya, Bu? Pernah di Sanawiyah, Aliyah, SMA, lalu ngajar juga di kampus di UIN Maliki Malang. Oke, dan itu mengalami sendiri ya bagaimana susahnya mengatasi dan menghadapi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kita pendidikan tidak boleh menyebut mereka sebagai anak nakal ya, tapi anak-anak yang memiliki karakter perilaku khusus gitu ya. Padahal saya ngajarnya di sekolah berbasis pesantren, tentu angkanya mungkin sangat minim ya. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana teman-teman yang ngajarnya di umum gitu, di sekolah umum, di basis masyarakat yang lebih heterogen begitu. Itu tentu akan lebih sulit lagi untuk mengendalikan kelas, mengendalikan perilaku, dan bukan mengendalikan bahasanya ya, membangun, menghabitasikan perilaku yang baik kepada anak didiknya akan susah. Betul, karena menginternalisasi itu juga bukan hal yang mudah ya. Menanamkan karakter yang baik ke anak-anak didik kita. Lantas Bu Hikmah, dari DPRD sendiri di Komisi E dengan berbagai macam kasus termasuk Jawa Timur menempati peringkat tertinggi untuk kasus-kasus kekerasan berbasis di institusi pendidikan, apa kemudian bentuk pengawasan yang sudah dilakukan atau rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilakukan juga untuk mengatasi hal itu, Bu Hikmah? Sementara ini ketika kemudian masuk ke ranah hukum ya, kriminalisasi benar-benar terjadi, ya kita case by case itu ada pendampingan. Kalau di dapil saya sih, kalau itu menyangkut guru madrasah, kawan-kawan LP Ma'arif akan sigap untuk berada di depan membantu. Selama, ini ada catatannya juga ya, selama memang yang terjadi adalah kriminalisasi, bukan kekerasan oleh guru. Kalau misalnya faktualnya ternyata
guru benar-benar melakukan kekerasan, ya sebaliknya maka gurunya lah yang harus intinya keadilan untuk semua lah. Siapa yang bersalah itu yang harus ini. Jadi cuman ini kan aspek penanganan ketika case terjadi. Menurut hemat saya akan jauh lebih bagus ketika dikuatkan, dimasifkan aspek pencegahannya. Jauh lebih bagus itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Utamanya tentu edukasi. Nah itu dia. Nanti upaya pencegahan apa aja ini akan kita bahas tuntas ya Bu. Monggo kalau mau diunjuk dulu. Terima kasih Mbak. Kita ngobrol santai-santai aja nih. Saya senang karena airnya sedikit hangat. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Salah pahaman terhadap makna, kriminalisasi, dan kekerasan serta mendisiplinkan. Jadi kan gini, seringkali kan kriminalisasi yang dilakukan oleh guru itu muncul karena dugaan kriminalisasi, dugaan tindakan kriminal yang kemudian kita sebut sebagai kriminalisasi ya, itu muncul dari keinginan untuk mendisiplinkan. Nah, sebetulnya antara mendisiplinkan dan melakukan kekerasan itu seperti apa sih batasnya? Itu harus diperjelas dulu, karena ini bias. Orang tua menganggap itu kekerasan, guru menganggap itu proses pendisiplinan, ya. Psikolog menganggap itu kekerasan, guru menganggap itu perlu dan itu wajar melihat situasi spesifik anak yang bersangkutan. Jadi macam-macam lah. Tentu harus ada kemudian regulasi yang memperjelas. Karena case-nya kan ternyata banyak se-Indonesia terjadi. Perlu diperjelas antara mendisiplinkan dan melakukan tindak kekerasan itu seperti mana batasannya menurut regulasi terhadap pelindungan anak. Nah, regulasi terkait pelindungan guru juga mesti diperkuat. Itu kan sebetulnya ada di UU Sisdiknas ya. Kemudian ada juga PP-nya 74 tahun 2008, kalau undang-undang ada undang-undang guru dan dosen ya 14 tahun 2005 itu mempertegas tentang pelindungan terhadap guru. Bahkan ada jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang bahwa guru tidak dapat dipidana ketika melakukan proses pendisiplinan. Jadi istilah yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah pendisiplinan, tentu bukan melakukan kekerasan. Nah, sekali lagi menerjemahkannya sekarang, mendisiplinkan itu kalau menggunakan kekerasan seperti apa? Nah, karena kan case yang banyak masuk itu misalnya anak dicubit sampai kebiruan, nah, itu dianggap kekerasan. Dipukul pakai penggaris, sedikit bilur itu kekerasan. Bukan sekedar dibentak begitu saja ya, padahal kekerasan juga ada kekerasan psikis gitu ya. Betul. Jadi oke lah, sekali lagi mesti dipahami bersama. Dan menurut saya yang terbaik adalah di komunitas terkecil, di lingkungan sekolah itu sendiri, antara orang tua, kepala sekolah, guru, dan bahkan anak-anak. Jangan lupa, saya paling tidak sepakat ketika anak-anak tidak disertakan dalam membangun rules. Yang mau kena rules tadi itu anak-anak, betul. Yang dibebani untuk mempertanggungjawabkan, membangun responsibility-nya mereka. Kenapa mereka nggak didengerin? Dengerin dong mereka, gitu ya. Anak-anak itu kadang punya ide genuine yang luar biasa. Dengerin mereka, buat mereka terbuka untuk menyampaikan proses pengajaran kayak gini loh yang mereka suka, punishment kayak gini loh yang mereka masih bisa mentoleransi gitu. Dengerin mereka. Suara genuine dari mereka inilah yang mestinya diserap oleh sekolah, kemudian diformulasikan menjadi rules di tingkat sekolah, disosialisasikan ke guru dan wali murid. Nah, untuk mendapatkan feedback, diperjanjikanlah di forum-forum itu. Jadi pertemuan guru dengan wali murid itu jangan hanya ketika rapotan dan wisuda saja. Ya. Kan kalau wisuda dan rapotan itu cenderung keburu-buru tuh orang tua. Buat pertemuan yang memang ansih khusus ngomong tentang bagaimana bareng-bareng membangun perilaku anak. Karena nggak ada judulnya anak-anak ini bisa mampu memenuhi target kompetensi pembelajaran tanpa peran orang tua, itu nonsen. Nggak bisa, Mbak. Di sekolah itu cuma berapa jam toh? Sementara target kompetensinya tidak hanya menguasai secara kognisi tapi afeksi, membangun perubahan perilaku. Lah mek pirang jam di sekolah kok diharap-harap bisa mengubah perilaku ya. Institusi rumah dan keluarga itu maha penting. Nah kalau mereka punya rules yang berbeda,
guru membangun rulesnya kayak gini di kelas, di lingkungan sekolah kayak gitu, di rumah bangunan rulesnya berbeda, kan nggak nyambung nih. Iya, betul, Sementara betul. anak-anak ini dalam fase yang masih bingung, mereka tuh pakai value yang mana untuk dipercaya gitu. Mau manut guru atau manut wong tua? Iya betul betul. Penanaman rules model apa, tata nilai seperti apa yang harus mereka taati. Karenanya saya sering mengkritik kenapa kita meniadakan anak-anak. Dalam konvensi hak anak yang dibangun oleh UNICEF itu jelas disebutkan salah satunya itu hak partisipasi. Jadi anak itu boleh ngomong, speak up. Kalau tidak ingin gaduh ya dibikin dong hari pengaduan, hari apa, dan boleh anonim. Dari situ kepala sekolah juga bisa mendapatkan feedback. Oh memang ada guru tertentu yang suka membuli, guru tertentu yang cenderung nggak sehat mentalnya misalnya ya, karena suka menstigma anak dengan terus-menerus misalnya. Ya itu, sekalipun mungkin tidak semua informasi dari anak-anak itu benar, makanya juga tetap perlu validasi dan konfirmasi. Betul. Nah, makanya mendengarkan semua, dengerin suara anak-anak, masukan dari mereka berharga karena yang mau kita didik mereka. Subjek terpenting dari pendidikan itulah adalah siswa. Dengerin mereka, dengerin kebutuhan mereka, pakai langgam mereka. Saya kok berkeyakinan selalu, karena saya ini juga boleh dibilang pemerhati anak ya. Saya berkeyakinan sepanjang kita berkomunikasi dengan tepat dengan anak-anak, sekalipun dengan mereka yang memiliki perilaku bermasalah, insya Allah ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi pencegahannya itu Mbak. Yang kemudian yang lain menurut saya ya selain memperbanyak komunikasi ya, itu ada lembaga advokasi khusus untuk guru kali ya. Bisa dari PGRI misalnya, atau dari apa yang memberikan konsultasi gratis, memberikan penguatan emosional, psikologis gitu ya, pendampingan hukum gitu ya diperlukan, dan itu hak guru kan menjadi bagian dari asosiasi tersebut. PGRI dan sebagainya yang ada kan banyak tuh asosiasi guru yang induk besarnya itu di PGRI. Kemudian menurut saya untuk mengatasi problem agar guru-guru memahami betul bahwa ada hal yang perlu dijaga dalam proses berinteraksi dengan anak-anak, agar mereka juga tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya bebas menerjemahkan pendisiplinan itu dengan berbagai instrumen yang akhirnya menjurus kekerasan. Maka juga perlu dilakukan proses pengembangan program pengendalian emosi dan metode mendidik alternatif bagi para guru-guru ya. Subjek pendidikan itu anak-anak. Anak-anak satu kelas misalnya ada 35 Mbak. 35 itu sebetulnya membutuhkan hampir 35 pendekatan sebetulnya. Cuman kan pembelajaran kita klasik. Beban administrasi guru sak tumpuk. Ngabsen tok ae jenenge arek cek uangel. Arek saiki jenenge lak uangel Mbak. Aduh, maca jeneng tok iku sing ngentekno waktu misalnya ya. Itu sudah proses administrasi yang menambah beban guru. Akhirnya kemampuan dan waktu beliau untuk melakukan assessment dan melakukan pendekatan yang spesifik sesuai dengan kondisi real anak-anak itu kurang. Padahal ini rumusnya pembelajaran yang efektif sesungguhnya adalah bahan belajarnya, materi belajarnya adalah dari subjek belajar. Materi belajar terbaik bersumber dari pengalaman real subjek belajar. Siapa itu siswa? Jadi anak-anak, oh mereka anak nelayan, pakai tema-tema laut. Ngapain diajak ngomong gunung, diajak ngomong mall, nggak relate ya, nggak relate gitu ya. Itu yang dimaksudkan ya secara harfiahnya kayak gitu. Tapi tentu itu narasi yang bisa menjadi asosiasi ya. Jadi intinya deketin mereka sesuai dengan langgam mereka. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Kemudian yang berikutnya bisa diadakan adalah melakukan kampanye publik tentang
bagaimana peran guru dan tantangan yang dihadapi itu seperti apa. Jadi supaya ada awareness juga dari masyarakat. Betul. Betapa tidak mudahnya jadi guru. Ya. Saya tentang tidak mudahnya menjadi guru itu ada cerita lucu Mbak. Apa Inka. tuh, Bu Hikmah? Waktu COVID, sebenarnya kita semua masih ingat deh. Kan kita jadi, Mbak Silka sudah punya anak atau belum? Belum nikah ya? Belum Nanti ini persiapan nih untuk Mbak Silka nanti kalau nikah. Ketika kita COVID Mbak, kan pembelajarannya pakai daring. Ya. Orang tua kan jadi guru. Wah sambate wong tua, gak karu-karuan. Darahnya naik turun tekanannya ya kan? Ya diminta untuk jadi guru ini itu. Jadi lucu di grup-grup WA, di WA grup paguyuban orang tua itu kan saya juga masih punya anak SD waktu itu. Ada contek-contekan PR, contek-contekan bikin keterampilan dan sebagainya. Ini menunjukkan jadi guru itu gak mudah. Betul. Waktu itu lah. Dan angkanya ternyata menurut kawan-kawan Polda Jawa Timur, kekerasan di dalam rumah tangga ketika anak-anak sedang tidak bersekolah, ketika anak-anak sedang belajar di rumah, karena kondisi COVID itu angka kekerasan di rumah tangganya naik. Naiknya lumayan tinggi Mbak, sampai sekian di atas 3% naiknya saja. Ini amat sangat mengkhawatirkan. Itu artinya sesungguhnya kita tidak cukup teruji kok. Bersama anak kita yang kita lahirkan sendiri, kalau 24 jam dikongkon darah PR, itu juga kita bisa plak. Emosi ya. Kita bisa kita bayangkan bagaimana seorang guru di satu kelas, muridnya 35, 40, bahkan 45 Mbak. Dan ono sing ini, ono sing ono sing minta didengerin terus, ada yang cueknya setengah hati. Nah, padahal kalau orang tua ketika sudah anaknya berangkat sekolah ya harapannya sudah dididik pinter, pulang itu udah jadi tahu segalanya gitu ya Bu Hikmah ya. Padahal sebetulnya dia baru bisa aktualisasi diri ketika basic needs di rumah sudah terpenuhi. Betul. Nah, itu yang kadang para orang tua mungkin miss di situ ya. Intinya mesti adil lah kita. Karenanya kampanye kepada publik tentang peran guru itu memang tidak mudah. Ayolah pahami mereka. Saya kadang godain kawan-kawan yang guru TK itu loh Mbak. Wong tua sing ngenteni anake sekolah TK iku lek maem bakso Bu. 10.000 Mbak sak mangkok. Tapi dimintai naik SPP-nya 5.000 aja ngomel-ngomel lek desa-desa itu. Artinya apa ya? Inilah ya penghargaan terhadap pendidikan, dan pendidik itu masih rendah. Padahal kita pernah mengalami jadi guru itu setengah mati ngajar anak demek siji ya. Rasanya kayak emosi ya. Karena itulah Mbak Silka belum ini ya belum waktu merasakan. itu ya. Tapi kadang saya kalau ngajarin ponakan juga kadang emosi sendiri kalau ya dia kan? nggak ngerti-ngerti. Bisa dibayangin kalau 35 satu ruangan. Nah itu dia. Jadi menjadi guru itu tidak mudah. Dan kembali lagi ke kriminalisasi guru. Kemudian banyak case termasuk para orang tua yang kemudian tidak terima, misalnya anak tadi didisiplinkan begitu ya, jadi harus betul-betul ada payung hukum atau regulasi yang jelas, tidak hanya apa istilahnya pengertian yang jelas turunan dari pendisiplinan itu seperti apa, kekerasan itu seperti apa, karena kadang juga apa pengertian itu menjadi berbeda, termasuk bullying. Kadang ada yang kita merasa oh saya nggak bully, tapi ada yang merasa terbuli. Nah ini kan kadang pemahaman itu yang berbeda-beda ya Bu Hikmah. Bullying itu harus terjadi terus-menerus dengan subjek yang sama, itu baru bisa disebut bullying. Oke. Dan kembali lagi ke kriminalisasi guru. Tadi strategi yang Ibu Hikmah sampaikan itu luar biasa, dan kalau betul-betul bisa diimplementasikan, saya rasa dampaknya pun juga luar biasa. Dan apakah kemudian ini sudah apa dalam proses penggodokan menjadi perdaka untuk Jawa Timur, atau sudah masuk menjadi rekomendasi untuk undang-undang? Bu Hikmah. Untuk batasan soal kekerasan dan pendisiplinan ya, kertas kerjanya sudah pernah kita sampaikan ke kawan-kawan kita di Komisi 10. Hanya menurut saya kita jangan bergantung regulasi selevel perda lah Mbak. Terlalu jauh. Karena kalau madhabnya itu pencegahan, oke lah, segala macam regulasi dan undang-undang itu penting ketika terjadi masalah. Cuman kan kita kepingin mencegah juga gitu ya. Maka aturan rulesnya itu di level sekolah saja yang dibenahin. Yang tadi menurut saya tadi melibatkan semua komponen termasuk
anak-anak. Bikin mereka paham, diingetin. Ini loh kontrak lo ya, kalian yang membikin aturan ini kalian juga, yang mengusulkan ini kalian juga, gitu kan. Boleh mereka memilih pola-pola punishment apa yang menurut mereka tidak menguatkan istilah psikologinya, tidak mereinforcement perilaku buruknya, gitu. Karena kan gini, punishment atau penghukuman seseorang, orang tua kepada anaknya, guru kepada anak didiknya itu sering keceglok jarene wong Jawa, Mbak ya. Keceglok salah kepada mempunishment tapi mereinforcement perilaku buruknya, misbehave-nya. Ini kebetulan karena saya kuliah S3 psikologi, Mbak. Jadi ada beberapa istilah psikologinya jadinya. Cuman begini, yang tidak disadari itu terjadi sering kali. Kita mempunishment kan berharap anak-anak menjadi lebih disiplin, menjadi jerah dan tidak mengulang. Ternyata mereka semakin menguatkan perilaku buruknya. Berarti punishmentnya mereinforcement, menguatkan perilaku buruknya. Dan itu sering kali terjadi. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Ilmu kita manfaat insya Allah gitu. Tapi kan sekarang nggak bisa begitu. Betul. Kalau Bu Hikmah sendiri melihat kondisi hari ini, Bu, dengan mempelajari psikologi juga, psikologi anak sebetulnya ketika kita harus melibatkan dia partisipatif dari anak-anak itu, sebetulnya pengamatan Ibu, anak-anak tuh pengennya seperti apa sih kalau tren hari ini? Didengerin. Kemudian kita berkomunikasi dengan bahasa yang mereka pahami. Oke. Sampai kan anak-anak sering menerjemahkan bahasa bayi itu ya. Maksudnya bahasa mereka gitu kan. Tidak menggunakan bahasa mereka, maksudnya lalu di kelas pakai aku, bukan itu maksudnya. Jadi ada banyak kok Mbak guru yang case ini kan tetap case ya Mbak, jumlahnya itu 0,00 ya. Selebihnya itu ada banyak guru-guru yang anak-anak itu Masya Allah malamnya sama gurunya. Guru itu tempat berlabuh lah ya. Ketika di rumah sumpah ngelihat ibunya cerewet mungkin dalam tanda kutip, atau melihat ayahnya anta jebrel waktu tok wis nggarani greges misalnya. Ada kalau ada tipe-tipe ya kayak gitu ya. Maka guru adalah tempat berlabuh yang paling aman dan menyenangkan. Ada banyak sekali siswa yang seperti itu pola hubungan dan relasinya dengan guru mereka. Jadi menurut saya itu yang wajib dipertahankan, itu yang harus dipromosikan, itu yang harus ditonjolkan. Pola komunikasi yang membuat anak-anak itu nyaman, diregani, tapi disiplin, membangun responsibility, bukan dijarno begitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga nggak boleh terlampau lebay menganggap apa udah semua dari anak ditampung gitu ya, akomodatif terlalu hirup pikuk nggak selesai Pak. 35 petang boleh akeh. Masing-masing punya kehendak. Betul. Maka tetap guru jadi panglima, tetap ada yang namanya responsibility. Makanya rules yang dibangun bersama, ketika dilanggar mereka, itu kan kamu yang kemarin mengatur dirimu sendiri. Kalau ketahuan rokok, ayo kalian minta hukumannya apa, kan kayak gitu. Kan ayo. Maka Mbak, ketika kemudian rules itu diciptakan bersama anak-anak dan orang tua sudah setuju, kontrol juga bisa tercipta dari teman-teman yang lain, ya nggak sih? Betul. Jadi kalau misalnya ada anak-anak nih melanggar, anak yang lain gimana dong sikapnya? Pasti kan mereka, hei kamu kok gitu, kan kita udah janji, setidaknya begitu. Kontrol tercipta. Mereka aware karena aturan itu mereka juga ikut bikin, mereka juga didengerin, mereka juga dimintain pendapat, gitu. Karena yang terkena aturan itu mereka. Gitu. Saya pikir itu keren. Perhatikan dan iya betul, keren sekali Bu Hikmah kalau itu bisa diterapkan di seluruh sekolah begitu ya. Tapi terkadang juga ada beberapa case yang mungkin kembali lagi ke kriminalisasi guru dikarenakan orang tua yang tidak terima misalnya dengan pendisiplinan tadi yang dianggap kemudian itu tindak kekerasan dikarenakan para orang tua taunya anaknya ini kalem, mungkin apa ya terlihat tidak aneh-aneh lah, betul. Tapi sebetulnya mereka sangat aktif misalnya di media sosial, memviralkan suatu hal dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa kalau Bu Hikmah melihatnya? Ya, orang tua nggak tahu anaknya itu akeh kok Mbak.
Jadi tidak kenal sama anaknya itu banyak gitu ya. Ternyata anaknya di kamar nampak anteng, wiritan tok beknya ke handphone itu, wiritannya be handphone maksudnya. Itu menjelajah dunia yang tidak terbatas. Nah, yang kayak gini kan ketika orang tua nggak sadar bahwa anaknya sudah melakukan lompatan hidup yang luar biasa yang tidak bisa dia candra, ya pasti tidak muncul kesadaran. Oh, tentang anak-anakku tuh butuhnya ini, nggak akan muncul itu, Mbak. Maka kemudian menurut saya bagi orang tua nih ya, ketika mendapat aduan anak misalnya, atau ada orang lain mengadukan anaknya mendapatkan kekerasan karena proses pendisiplinan dari guru, kalau orang tuanya bijak ya diklarifikasi dulu, ditanya dulu duduk persoalannya dalam perspektif anak, juga ditanyakan dulu dalam perspektif guru. Tentu kalau orang tuanya bijak seperti itu, tidak mendahulukan marah. Ya, tapi memang siapa juga kadang-kadang orang tua, wah anak tak gede no, kesel-kesel kok mulai sekolah membiru, misalnya begitu. Ada juga yang sampai seperti itu. Jadi ya bergantung pola pengasuhan di rumah juga sih, Mbak. Dan termasuk juga oke lah, misalnya kita bicara kriminalisasi guru yang kerap kali terjadi, tapi kan memang ada juga case yang guru tersebut melakukan kekerasan. Begitu ya. Nah, bahkan kekerasan seksual. Nah, itu Bu Hikmah melihatnya seperti apa, dan kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana? 81 case di tahun 2024 itu termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Di dalamnya juga ada kriminalisasi guru. Jadi kalau melihat betul-betul guru atau pendidik melakukan kekerasan, ya harus ditindak. Siapapun yang bersalah, kiai sekalipun bahasanya ya harus ditegakkan keadilan untuk semua. Tapi tidak ini dia. Problemnya kan kita selalu menganggap salahnya satu orang merusak nama institusi. Sebetulnya itu pandangan yang salah. Karena pandangan itu kemudian institusi cenderung menutup diri, nggak mau buka, nggak mau melaporkan, ya kan? Ketika ada kasus, ketakutan ketika ada wartawan, media atau terhadap tampilan di media sosial. Karenanya mereka cenderung untuk close begitu. Ini nggak benar. Karena sebetulnya harus dikomunikasikan justru kepada orang tua. Kalau ada media ya kepada media, duduk perkaranya kayak gini harus dikomunikasikan. Dan sekolah, pesantren atau sekolah minggu atau apapun namanya harus mengatakan dengan legowo dan tegas bahwa siapapun yang bersalah, kalau itu dianggap salah menurut aturan perundang-undangan, kami akan dukung sepenuhnya untuk penegakan secara hukum demi menegakkan keadilan bagi semua. Mestinya begitu. Justru tidak perlu takut, tidak perlu kemudian menghindari untuk membangun narasi baik. Betul. Untuk situasi buruk yang sedang terjadi. Nah, tapi itu kan hari ini banyak sekali terjadi seperti itu, Bu Hikmah. Ditutup-tutupi. Harus nunggu viral dulu, begitu. Baru viral tambah susah kan nanganin. Nah, betul. Padahal ini ya institusi pendidikan ya harusnya bisa mengantisipasi itu, atau juga ya jangan ditutup-tutupi, begitu ya, Bu Hikmah harapannya. Kadang seperti juga case yang di Surabaya juga ada yang membanting siswanya itu ya, guru ini kan juga kemudian menjadi catatan tersendiri atau perhatian bersama, karena kadang kita berpikir institusi pendidikan itu ya harapannya tempat-tempat anak-anak kasih sayang, menyamankan, anak-anak terdidik, begitu ya, yang jauh lah dari kata-kata kekerasan, apalagi sampai kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tapi kita melihat masih hal itu terjadi gitu ya. Manusia, Mbak. Guru juga manusia. Betul. Mereka bisa salah, bisa hilaf, bisa memiliki tekanan yang luar biasa yang membuat mereka menjadi orang lain, yang membuat mereka kemudian menganggap bahwa oh ini ada kesempatan yang disajikan, yang kemudian membuat mereka merasa boleh melakukan atau terbersit untuk melakukan tindak kekerasan. Jadi itu aspek-aspek yang sangat kamanusan katanya orang Jawa ya, sangat mungkin terjadi. Kalau kemudian ada yang mengaitkan begini, oh loh guru tuh suka marah-marah, kemudian pendisiplinannya menggunakan bahasa-bahasa kekerasan,
verbal maupun non verbal itu karena kurang sejahtera. Apa hanya itu? Saya nggak percaya juga kalau hanya itu penyebabnya. Banyak hal. Tapi apakah itu juga menjadi salah satu faktor bahwa well-being guru itu akan membuat proses belajar mengajar lebih baik, efektivitas dalam pengajaran terjaga, itu ya. Itu ya pastilah Mbak. Kalau kita disejahterakan, kemudian mendapatkan kesejahteraan yang sepatutnya dan selayaknya, tentu kemudian kita akan bekerja dengan lebih produktif dan ini lagi. Gitu. Cuman Mbak, ada banyak jutaan guru, puluhan ribu guru yang dengan gaji sangat minim, tapi mereka tetap mengajar dengan penuh cinta, dengan bahasa yang sangat menyamankan, dan menjadi tempat anak-anak melepas penat karena di rumahnya mereka kadang-kadang tidak cukup bisa berkomunikasi dengan orang tua. Yang kayak gitu jauh lebih banyak. Yang ini ya nyari barokahnya dengan mengajar menjadi dan guru. Ternyata barokah benar karena saya pernah mengalami itu. Ngajar zaman-zaman awal saya menikah, digaji dari saya belum menikah sampai menikah, gajinya masih 400.000, 300.000 sebulan. 500.000 zaman itu. Di tahun 95-an. 95. Waktu itu. Dan fine, saya bisa hidup terhormat karena seorang guru ya. Seorang guru kan terhormat. Betul. Sekalipun mungkin utangnya di sekolahin ya Bu SK-nya. Di dalam pranata sosial kan terhormat gitu. Betul. Ya tadi berkahnya itu tadi menjadi seorang guru. Musim Haji 2020 Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Bu Hikmah, mungkin bisa pesan-pesan juga kepada para guru bahwa dengan segala case yang ada mungkin ya, karena ketakutan akan kriminalisasi guru, bagaimana pesan yang bisa Ibu sampaikan bahwa jangan takut para guru-guru selagi itu benar, cara-cara pendisiplinan siswa ini seperti apa?
Ini saya mau berpesan kepada semua pihak ya. Siap. Pertama untuk guru. Saya benar kata Mbak Silka, jangan takut. Kalau kita sudah melakukan respon yang terbaik untuk anak didik kita, tetap aja. Tetap percaya diri bahwa yang sampai lakukan itu benar-benar di koridor pendisiplinan. Kalau orang tua salah paham, bangun komunikasi yang efektif. Kalau sampai ada laporan kepada kepolisian, minta bantuan. Minta bantuan kepada asosiasi, yakinlah, buatlah bukti dan narasi sebanyak mungkin tentang apa yang sudah sampai lakukan. Itu kalau sampai terjadi ya untuk seorang guru. Di luar itu untuk mencegahnya tentu kita perlu, saya sering mengistilahkan guru-guru itu juga mesti self love ya, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Kalau itu kita jaga, kemudian kita punya kemampuan untuk meaningfulness karena kita sudah self love, lalu cara berpikir kita sudah sangat bermakna begitu, jadi sangat meaningfulness, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari tindakan yang menjurus kekerasan yang tidak perlu. Kita akan terkontrol. Kata-kata kita, tangan kita akan terkontrol dengan sendirinya. Karena kita fokus, meaningfulness itu kan fokus gitu ya. Fokus, ada dalam kontrol, dan sangat menghormati orang lain. Nah, ketika itu terjadi, saya berkeyakinan guru manapun bisa menghindari tindakan kekerasan dan menjaga emosinya. Tentu pemahaman tentang tumbuh kembang anak penting. Karena yang kita hadapi, yang dihadapi guru-guru setiap hari itu bisa berbeda. Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam keluarga-keluarga yang situasinya berbeda. Setiap pengalaman hidup mereka yang unik itu memunculkan perilaku, sikap, dan karakter yang berbeda. Keberbedaan anak-anak ini harus dihargai dengan cara memberikan respon yang juga unik, yang menghargai keberbedaan itu. Jadi ya portofolio tentang anak-anak itu wajib dimiliki guru. Jangan sampai guru tidak paham, oh ternyata ini anak dari keluarga divorce, oh ini anak pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan ibunya, oh ini anak-anaknya orang kaya yang cenderung dimanja, ini anak. Data-data portofolio tentang anak-anak itu wali kelas dan guru BK semestinya memiliki itu. Hingga ketika ada situasi tertentu, respon kita menjadi lebih terarah sesuai dengan situasi anak masing-masing. Tentu Pak Guru, Bu Guru bersama kepala sekolah seperti yang saya sarankan tadi, jangan segan-segan untuk meminta pendapat anak. Anak-anak bisa dimintai pendapat dalam berbagai forum, dalam berbagai cara, bahkan dengan cara-cara yang gimmick yang menyenangkan bagi mereka untuk mendapatkan pola-pola yang mereka sukai tentang yang kita sebut dengan bahasa kaku sebagai tatip itu. Mari diterjemahkan secara gimmick menjadi sesuatu yang menyenangkan sebagai rule hidup bagi mereka. Boleh dipakai istilah-istilah yang mereka merasa itu keren ya. Tidak harus tata tertib, tidak begitu ya. Tapi sesuatu yang, ayo anak-anak, tatip kita ganti dengan istilah apa ya? Nah, bisa ditanya begitu. Dan antara punishment dan rewardnya sepakati bersama anak-anak dan jadikan anak-anak lain untuk saling mengontrol, saling kontrol tercipta. Lalu pesan untuk orang tua, ingat mendidik anak itu nggak mudah. Partisipasi kita terhadap pendidikan anak kita harus ditunjukkan tidak hanya dengan membayar partisipasi sekolah lewat SPP saja kalau itu tetap ada, tapi partisipasi itu harus kita tunjukkan dengan membangun dan memberikan ruang tumbuh kembang yang baik bagi anak-anak, hingga proses internalisasi tata nilai, proses membangun skill yang dibangun oleh guru di sekolah itu bisa dikuatkan di rumah. Tanpa itu kompetensi tidak akan tercapai, target kompetensi tidak akan tercapai. Orang tua juga rajin-rajin membangun komunikasi dengan guru, terutama wali kelas, guru BK, kepala sekolah. Penting untuk tahu anak-anak kita bergaul dengan siapa, penting untuk tahu anak-anak kita nyaman atau tidak di sekolah ya. Jangan dengarkan hanya versi anak-anak, tentu saja kita harus berimbang ketika menerima informasi tentang situasi pendisiplinan atau kekerasan yang dia terima. Itu untuk orang tua. Untuk pemerintah saya pikir itu pertegas rules tentang mendisiplinkan dan kekerasan. Yang kedua, kesejahteraan guru memang perlu terus mendapat
ini ya. Sekarang sih sudah mulai sangat bagus tuh, Mbak. Ya, betul. Sertifikasi lah ini, TPP dan sebagainya sudah mulai bagus. Ya. Jadi mudah-mudahan ini terus bisa dikuatkan hingga kemudian benar-benar yang disebut James Levin, tokoh pendidikan, ekspor di bidang pendidikan mengatakan kalau mau pendidikan itu efektif, pendidikan di kelas itu efektif, yang harus berubah lebih dulu itu gurunya. Jadi guru nggak boleh meminta murid berubah sebelum dia berubah paradigmanya lah. Betul. Yang saya sampaikan pesan tadi tentang guru yang banyak itu kan sebetulnya meminta guru untuk berubah paradigma, berubah perilaku dalam membangun kelas yang lebih efektif, meaningfulness tadi. Kalau itu dikerjakan saya yakin keren jadinya. Guru juga nggak berat ngajarnya, nyaman, penuh keceriaan akan terbangun dengan sendirinya. Anak-anak juga akan merasa nyaman berkomunikasi dengan para guru-guru semacam itu. Bu Hikmah, ada nggak sih Bu tips and trick mungkin yang sederhana yang bisa dilakukan oleh para guru untuk menciptakan tadi ya meaningfulness, karena Ibu juga doktoral psikologi juga. Belum selesai. Iya, tapi mungkin apa yang harus dilakukan ketika misalnya guru itu menemui siswa yang harus dengan treatment khusus, apa harus sudah nyampe dadanya sudah harus tarik nafas berapa kali atau gimana tips and trick supaya meaningfulness itu bisa tercapai, Bu Hikmah? Gini aja, tidak sampai ke meaningfulness, ngadepi anak yang kemudian membuat kita marah gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ini berlaku juga untuk orang tua, saya pikir. Jangan ngomong. Karena ucapan verbal kita itu cenderung tidak bisa kita kontrol untuk tidak menyakitkan ketika kita sedang marah. Tahan, ambil nafas saja. Jangan kemudian memaksakan diri untuk berbicara. Apalagi yang keluar lalu kalimat jangan atau harus, ya. Atau mempertanyakan kenapa kamu begitu. Jangan dulu. Sudah, jangan ngomong dulu. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan amarah, ngomong itu pilihan buruk. Ya. Lebih baik ya udah, tahan nafas dulu, tarik nafas dulu. Cukup katakan kepada anak-anak yang sedang menguji kesabaran kita itu, Ibu tidak ingin ngajak kamu ngomong hari ini tentang apa yang kamu lakukan ini. Tapi nanti selepas kelas ini kamu harus ketemu sama ibu ya. Kita akan ngomong. Cukup begitu. Nah, itu trik sederhananya. Tapi saya rasa dampaknya akan luar biasa, Bu Hikmah. Luar biasa sekali, Bu Hikmah. Terima kasih banyak sudah berbincang di sini terkait dengan kriminalisasi guru dan juga tips-tips nih bagaimana idealnya menjadi seorang guru dan juga para orang tua tadi ya. Segala macam pesan sudah disampaikan. Ibu Hikmah Bafakih MPD, Wakil Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu, Bu. Sukses selalu. Terima kasih. Baik, dan untuk Anda, dulur-dulur Jawa Timur, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa.